Dan ini penampakan alun-alun Sumedang teman-teman. Seperti ini ramai sekali ya teman-teman. Wih, bericak berinong. Ada mobil wisata juga nih. Kalau di kita mah odong-odong, tapi ini odong-odongnya bagus ya. Ada kilung, kilor. Wih, ada kang parkir juga nih. Wih, meriah sekali. Itu ramai banget ya. Kalau nggak malam saya santai-santai dulu di sini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akhirnya sudah sampai ke kota Sumedang, kota sejarah. Tentunya ya bro, ini tugu-tugu ikonik di kota Sumedang, dan kita akan melewati kota Sumedang lanjut ke alun-alunnya. Dan setelah itu kita akan lanjut juga ke Cadas Pangeran. Nah, seperti apa penampakannya? Ikuti terus perjalanan saya, Galang Calbika Motovlog. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nggak subscribe juga gak apa-apa, yang penting tonton biar tambah semangat ya saya kontennya untuk memberikan informasi terkait perjalanan touring dan ya jalan-jalan intinya mah ya teman-teman. Seperti apa di perjalanannya dan seperti gimana jalannya, mulus atau berlubang atau tidak gitu kan. Kalau biasanya ada lubang gede-gede mah saya langsung cekidot aja, saya bahas itu langsung gitu teman-teman ceritanya. Oh iya teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja. Dan kali ini perjalanan touring saya dari Tegal menuju Banten di negeri di atas awan, daerah Citorek. Kebetulan kampung lahir saya Kabupaten Lebak dekat Baduy. Jadi kita sekalian jalan-jalan, sekalian silaturahmi ke keluarga besar di Banten. Oke teman-teman, ini dia penampakannya kota Sumedang. Ternyata macet juga ya. Ini saya bersama anak istri teman-teman. Buat teman-teman tetap semangat, jangan dikasih kendor, gaspol sampai jebol. Inilah penampakan pusat kota di Kabupaten Sumedang. Ada Migacoan, ada Yogya. Oh ini mallnya, cuman mall di sini nggak ada yang tinggi-tinggi ya, karena di dataran tinggi, sudah tinggi. Dan kota Sumedang itu adem ya suasananya. Dan ini sebentar lagi kita akan ke alun-alun dan jalannya banyak yang di putar alih atau apa disebutnya, dialihkan. Nah, biasanya saya lurus aja, tapi sekarang lewat sini. Dan ada juga yang nggak pakai helm ya teman-teman. Kalau di Sumedang mungkin belum ada tilang elektronik ya, jadi aman. Kalau di Jakarta mah bro, wow, saya kena berapa kali itu, tapi alhamdulillah nggak saya bayar. Sampai sekarang dan ini jalannya menuju alun-alun Sumedang. Lanjut kita ke Cadas Pangeran, dari Cadas Pangeran lanjut ke Bandung, dan kita akan rehat di Bandung itu kalau bisa, kalau kuat kita di Sasak Raja Mandala. Kita tidur di situ dulu. Sekalian mau ketemu teman lama kita, Hilmi MV. Kalau tim Jamop terlalu malam jadi takut mengganggu gitu. Kalau Hilmi itu dia rumahnya kan di Citatah ya, di Padalarang gitu. Jadi sekalian kalau bisa dikontak, sekalian ajak kopi. Wih, ini ada mobil racing nih bro, mantap, si kuning. Dan ini rame bro, banyak jual petasan, sayur-sayuran. Woi, petek bro, petek. Oh, Jakarta mah 15.000 sebiji, tapi nggak tahu di sini berapa ya. Dan ini ada pasar malamnya juga ya. Banyak kuliner-kuliner
Ada tahu Sumedang, jelas tahu Sumedang kan di Sumedang ya, tahunya enak-enak. Nah ini jembatan merah, cuma saya nggak tahu ini jembatan merah apa gitu, jembatan merah Sumedang. Dan kita lanjut saja, dan di ujung kita mutar ke alun-alun Sumedang seperti itu teman-teman. Dan kita start dari Jawa Tengah itu jam 4 sore sampai Cirebon itu jam 6, dan kita lanjut ini sekarang sekitar jam 10 malam. Kita pelan-pelan soalnya bawa anak istri ya, jadi diutamakan keselamatan bukan kecepatan, kecuali pengen ke toilet jadi kita buru-buru teman-teman. Saya juga sebenarnya pengen update di wisata religi di Sumedang dan tempat-tempat wisata di Sumedang, belum banyak saya tahu, tapi cuman malam ya teman-teman. Kalau siang saya pengen nge-review tempat ziarah yang apa disebutnya tuh, ada di situ ada tempat ziarah gitu, suka rame gitu. Jadi saya pengen tahu seperti apa penampakannya, tapi kalau malam kan tidak terlihat ya, takut juga saya, rada-rada takut gitu. Bukannya takut setan, tapi takut begal kalau malam begini ya teman-teman. Dan jalanan di Sumedang ini cukup lumayan mulus ya teman-teman. Nah ini banyak persimpangan juga. Saya lama gak kesini jadi rada-rada ini ya teman-teman, takut kesasar gitu. Tapi gak apa-apa, semakin saya kesasar semakin saya senang gitu. Jadi ramai sekali ya teman-teman. Ini ada tempat ramen juga nih, alun-alun Sumedang teman-teman. Ini rumah sakit sebelah kiri kita, kanan kita ada jual pecel lele juga teman-teman. Akhirnya di Sumedang itu nggak ada pecel lele gitu teman. Dan kita ke arah Bandung ya, Cadas Pangeran. Wih, ada yang touringers. Boleh juga nih boxnya, si deboknya. Punya saya kecil nih teman-teman. Dan ini penampakan alun-alun Sumedang teman-teman. Seperti ini ramai sekali ya teman-teman. Wih, bericak berinong. Banyak yang muda-mudi pacaran nih teman-teman. Cuma saya aja gak pacaran. Karena saya kalau pacaran di depan istri saya pasti digebok. Udah gak bakalan disisain pokoknya mah. Aduh habis. Jadi saya tobat-tobat aja ini. Nah ini ada mobil wisata juga nih. Kalau di kita mah odong-odong, tapi ini odong-odongnya bagus ya. Ada cilung cilor. Wih, ada kang parkir juga nih. Wih, meriah sekali. Itu rame banget ya. Kalau nggak malam saya santai-santai dulu di sini. Cuman malam saya ini ngejar target. Pagi sudah ada di Sukabumi, terus siangnya lanjut ke Banten ya. Cuman ini kayaknya tidak memungkinkan ya kalau malam begini, soalnya mata udah mulai sepet gitu. Jadi kita santai-santai jalannya, jadi dan kita lanjut aja ke Cadas Pangeran nih teman-teman. Gaspol pokoknya sampai jempol, ketemu Oray Koneng. Aduh, itu ingat sekali ya cerita kemarin tuh Bang Jana apa Yana sih, Cadas Pangeran Oray Koneng hilang tau-taunya sama awewe bohaya. Aduh, gelo pisan emang. Dan dari daerah Sumedang ini bersih ya, bener kata Doel Sumbang, Sumedang kota leutik camperenik. Bener emang,
Kota Sumedang itu kota kecil tapi resik. Nah, akhirnya kita sudah sampai Cadas Pangeran. Kita berkelok-kelok di sini menguji adrenalin, ketangkasan, keterampilan membawa motor dan membawa nyawa. Karena di sini oleng sedikit, jurang menantimu. Dan kita mesti hati-hati, bro. Ini tikungan-tikungan maut. Si Mark Marquez saya ke sini kemarin langsung masuk ke warung jajan dulu kayaknya. Woi, jalannya banyak tambalan nih teman-teman. Di daerah Cadas Pangeran ini udah belok, ada tambalan. Jadi harus tetap hati-hati. Semoga instansi terkait membenahi jalan Cadas Pangeran supaya tidak ada tambalan. Soalnya pegawai yang nambal itu biasanya nambahnya ya sekedar nambal aja gitu, tidak rata seperti di luar negeri gitu. Kemungkinan petugas-petugas yang ngurusin jalan itu belum pernah ke luar negeri, jadi gak bisa menyontoh yang baik gitu. Tapi rata-rata di Indonesia itu kalau nambal jalan ya emang gak pernah rata. Malamnya rata, besoknya ngalewo gitu. Soalnya nggak ditimlis kalau cek bahasa Sunda ya. Jadi ya seperti inilah. Ini jalan provinsi karena ada garis kuningnya. Semoga Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi mendengar curhatan saya untuk memperbaiki jalur-jalur Sumedang dan kota-kota lain di seluruh Jawa Barat. Tentunya di daerah pelosok. Paling banyak daerah pelosok yang paling jelek itu Sukabumi, Cianjur, kalau nggak salah Garut juga banyak, Pak. Teman-teman saya orang Garut ada juga tuh, tim Jamop ya. Itu orang Garut semua tuh. Jalannya katanya dia mau posting cuma takut gitu kan, jalannya butut juga wahangan saat gitu. Tapi sekarang mah kata Bapak Aing, kalau ada jalan butut posting saja. Semoga viral dan nyampe ke Bapak Aing, maha mendengar keluh kesah masyarakatnya. Semoga cepat diperbaiki. Ada juga di Bogor, Pak, jalur Cianten tuh. Aduh, itu pada jalur alternatif, sejuta cerita, berjuta kenangan gitu. Di atas ketinggian kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Udah dingin banget, Pak, daerah Cianten. Tapi jalannya, Pak, butut pas nanjaknya. Tapi pasti kebontengnya mah bagus, Pak. Pas nanjaknya yang butut dan membutuhkan jalur yang bagus malah nggak dicor, Pak. Itu aneh saya, Pak. Semoga Bapak Deddy Mulyadi mendengar tuh. Jalur Cianten ya, Pak, dari Karacak ke William ke arah Cianten ke perbatasan Sukabumi. Nah, itu jalannya butut, Pak. Boleh, Pak. Ntar saya kasih tahu lagi jalan-jalan butut yang ada di Jawa Barat. Sebenarnya di Jakarta juga ada, Pak, jalan butut. Itu jalannya yang dilubangin tapi nggak dibenahin. Nah, itu pengerjaannya lama soalnya, ngeruk buat air, pasang fiber optik, itu lama-lama, Pak. Jadi membutuhkan waktu untuk mengecornya, bikin macet Jakarta itu, Pak. Aduh, gubernur paling keren sih Jakarta ya, kerjanya langsung turun ke lapangan seperti Bapak Deddy Mulyadi. Aduh, kita katanya ubur-ubur ikan lele, habis pemilihan kita kerja langsung naik perahu, mantep pisan. Bapak Aing begitu kerja boro-boro naik perahu, bro, turun ke wahangan kebantuan. Dibilanglah Mulyono, Mulyadi. Aduh, ampun, emang Indonesia tercinta kita ini kalau nggak ngebully seseorang tidak puas kayaknya. Yang penting menurut saya mah pejabat itu seperti apapun pejabat, yang penting bela rakyat, untuk rakyat kerjanya, kerja nyata, bukan cuma omon-omon. Cadas Pangerannya, bro, mantul pisan.
Jalannya kalau kesini jalannya udah mulai oke nih teman-teman. Nah ini batas akhir yang ininya apa namanya, yang serem-seremnya. Nih, banyak juga ini yang pada lewat sini plat daerah ya. Ada plat A, plat B, plat S, plat O. Oh mana ya? Saya juga gak tahu. Oke teman-teman, ntar kita lanjut lagi karena saya ngomong terus itu cara helm saya sakit.